Parasite in Love. Film ini bermula dari Kengo Kosaka, seorang pria yang menderita germafobia, yaitu fobia dengan kuman atau sesuatu yang kotor. Dia mulai menunjukkan gejala tersebut setelah kedua orang tuanya bunuh diri ketika Kosaka berusia 8 tahun. Fobia tersebut bisa menyebabkan dia pingsan dan muntah. Ketika dia menaiki bis, Kosaka melihat seorang pria yang sedang makan dan membuatnya merasa jijik. Kosaka yang tak tahan segera turun dan muntah. Di situ, Kosaka bertemu dengan Sanagi Hijiri, gadis SMA yang menderita skopofobia, yaitu takut untuk dilihat atau ditatap. Hijiri membenci mata orang. Dia merasa mata orang-orang terlihat seperti makhluk aneh yang nemplok di wajah mereka. Melihat Kosaka pingsan, Hijiri membawanya ke rumah sakit kakeknya. Dokter yang juga kakek Hijiri berkata, jika Kosaka telat sedikit saja dibawa ke rumah sakit, maka Kosaka akan mati. Sesampainya di rumah, Kosaka terkejut melihat sesosok pria yang tak dikenal berada di rumahnya. Pria tersebut bernama Izumi. Izumi memeras Kosaka untuk menerima pekerjaan mengurus anak nakal selama 2 bulan dan akan membayarnya 500 yen. Izumi menyuruh Kosaka untuk datang ke taman besok sore. Dengan kostum lengkap, Kosaka bertemu dengan Hijiri. Hijiri yang menyadari bahwa Kosaka adalah orang yang diutus pria bernama Izumi tersebut mendekati Kosaka dan meminta setengah bayaran yang bahkan belum diterima Kosaka. Hijiri mengikuti Kosaka ke rumahnya untuk mendapatkan uang, tapi karena uangnya kurang, Kosaka meminta waktu. Kosaka bertanya apa hubungan Hijiri dengan pria tersebut. Hijiri menjawab dengan asal kalau pria tersebut adalah pacarnya. Tentu saja Kosaka tidak mempercayainya. Lalu Hijiri masuk ke rumah Kosaka dan mulai menyentuh barang-barang Kosaka. Kosaka mulai mual. Melihatnya, Hijiri mendekatinya, tapi Kosaka tanpa sengaja mendorong Hijiri. Setelah Hijiri keluar, Kosaka langsung mandi, mencuci bajunya, mandi lagi, dan membersihkan rumahnya. Kemudian, pria bernama Izumi menelepon. Kosaka pun berkata bahwa dia tidak tahan lagi dan ingin berhenti, tapi Izumi menekankan untuk mengurus Hijiri dengan baik dan memperingatkannya untuk tidak menyakiti Hijiri. Keesokan harinya, Hijiri mendatangi rumah Kosaka untuk meminta uang. Melihat Hijiri yang membawa makanan, Kosaka memintanya untuk menghabiskan dulu makanannya dan membersihkan tangannya, lalu melepas sepatunya. Tapi Hijiri tetap memakai sepatu di dalam rumah. Akhirnya dia pun melempar sepatunya. Saat mengetahui bahwa uangnya masih di ATM, Hijiri merajuk dan menginjak-injak kasur. Kosaka yang tidak tahan akhirnya pingsan dan muntah. Hijiri pun membersihkan kekacauan tersebut. Setelah tersadar, Kosaka menceritakan bahwa dirinya menderita germafobia yang sangat parah pada Hijiri yang ternyata sudah mengetahuinya. Kosaka menceritakan bahwa dia pernah memuntahkan makanan yang pernah dibuat pacarnya. Setelah itu, Hijiri keluar dengan menahan sakit. Keesokan harinya, mereka berdua bertemu dan Kosaka memberikan sisa uang yang telah dijanjikan. Kosaka bertanya, akan diapakan uang itu? Hijiri menjawab, mungkin untuk kabur dari rumah. Di perjalanan, tas dan headphone Hijiri dirampas orang dan membuatnya sangat ketakutan. Hijiri pun menghubungi Kosaka untuk meminta bantuannya. Kosaka langsung mencari keberadaan Hijiri. Setelah bertemu, Hijiri menceritakan tentang penyakitnya. Dia menutup telinganya karena takut kontak mata dengan orang lain. Saat Kosaka bertemu dengan Izumi, dia menceritakan tentang penyakit Hijiri. Izumi pun menyuruh Kosaka untuk bergaul dan bersenang-senang bersama Hijiri, tapi juga memperingatkannya untuk tidak menyentuhnya.
Melihat Hijiri yang kehilangan headphone-nya, Kosaka memberikan kepunyaannya. Saat makan, Hijiri tampak mimisan. Kosaka bertanya apa penyakitnya, tapi Hijiri juga tidak mengetahuinya. Ibunya juga mengidap penyakit yang sama dan bunuh diri ketika dia masih SD. Kemudian Hijiri berkata, saat bersama Kosaka, skopofobianya berkurang dan mungkin kesempatannya untuk rehabilitasi. Melakukan kebiasaan seperti orang normal lainnya. Hijiri bertemu dengan Izumi yang ternyata adalah dokter. Dan setelah dicek, skopofobianya menjadi lebih baik. Kosaka dan Hijiri memulai kehidupan normalnya, dari naik bis dan makan pizza di restoran. Sesampainya di rumah, Kosaka menceritakan bahwa dia membuat virus yang akan aktif pada malam Natal. Kosaka memilih waktu tersebut supaya pasangan yang punya rencana kencan tidak bisa saling menghubungi. Seperti biasa saat di restoran, Kosaka enggan untuk makan. Kemudian Hijiri menggosok tiket dan memenangkan 2 tiket ke taman bermain. Mereka terlihat menikmati, sampai akhirnya hubungan mereka menjadi lebih dekat. Sesampainya di rumah, kakak Hijiri menyuruh Hijiri untuk melakukan pengobatan penyakitnya, meskipun sebenarnya Hijiri tidak ingin melakukannya. Dia pergi menemui Kosaka, melepaskan seragamnya, dan sangat ingin berciuman. Hijiri mendorong Kosaka, lalu Hijiri menceritakan bahwa besok dirinya mulai pengobatan. Keesokan harinya, Kosaka menemui Izumi dan bertanya tentang penyakit Hijiri. Izumi menceritakan adanya parasit di kepala Hijiri, dan juga memberitahu bahwa Kosaka juga memiliki parasit yang sama. Mendengarnya, Kosaka mulai membayangkan dan merasa jijik dan merasa ingin muntah. Izumi membawa ke laboratorium dan menjelaskan tentang cacing yang mengendalikan inangnya. Ia mengambil alih pikiran seseorang dan mengendalikannya. Kosaka menemui Hijiri dan mengatakan bahwa dia sudah mengetahui alasan kenapa Izumi mendekatkan mereka berdua adalah untuk membuat cacing mereka tumbuh besar. Karena cacing tidak bisa diangkat sampai mereka tumbuh besar. Makin besar mereka tumbuh, makin tenang gejala kecemasannya. Kosaka kembali menemui Izumi. Izumi menceritakan tentang ibu Hijiri yang mempunyai penyakit mental serius. Seiring berjalannya waktu, kondisinya mulai membaik karena dia jatuh cinta. Namun, itu adalah ilusi yang diciptakan cacing. Jika dirawat, dia akan kehilangan cinta itu. Dan jika tidak dirawat, dia akan dibunuh oleh cacing itu. Akhirnya dia memilih kematian, dan Hijiri akan mengikuti jejak ibunya. Kosaka mencari Hijiri, dan setelah menemukannya, dia menemani Hijiri ke sebuah danau, di mana ibunya bunuh diri. Kosaka mengatakan sangat menyebalkan bahwa cacing telah mengendalikan hidupnya, dan membuat ilusi. Mendengarnya, Hijiri mengatakan jika perasaannya hilang, apakah Kosaka tak peduli? Dan kemudian dia berlari ke tengah danau. Kosaka mencoba menghentikannya. Hijiri berkata bahwa dia tak pernah mencintai siapapun dan akhirnya bertemu Kosaka. Hijiri jatuh cinta untuk yang pertama kalinya. Lebih baik mati daripada Hijiri harus kehilangan hatinya dan tak ingin terhapus dari hati Kosaka. Akhirnya, Kosaka terkejut karena dia terbangun di rumah sakit milik kakak Hijiri dan menyadari bahwa dia telah melakukan operasi. Hal tersebut membuat dirinya marah. Terlebih lagi saat dia tahu bahwa Hijiri juga melakukan operasi, padahal dia tahu bahwa Hijiri tidak menginginkan operasi tersebut. Meskipun fobia yang dialami Kosaka menghilang seperti sihir, dan juga bisa hidup seperti orang normal lainnya, bahkan mendapatkan pekerjaan bagus di sebuah perusahaan, tapi Kosaka merasa ada kekosongan dalam hatinya. Setelah operasi, Kosaka sama sekali tidak pernah bertemu dan bahkan tidak tahu kabar Hijiri. Kemudian Kosaka menemukan surat dari Hijiri yang tergeletak di kamarnya. Itu adalah surat perpisahan yang di dalamnya tertulis apakah setelah operasi ingatan kebersamaan mereka akan hilang.
Dan setelah operasi, Hijiri dapat menatap mata orang lain tanpa takut, serta Kosaka yang naik bis tanpa harus memakai sarung tangan. Dan apakah saat mereka bertemu akan seperti orang asing? Akhirnya, Kosaka pun meneteskan air mata. Di sisi lain, Izumi bertemu dengan kakek Hijiri dan mengatakan bahwa dia menemukan pada jaringan Kosaka tentang cacing yang sudah diangkat tetapi tetap bertelur. Dan mungkin itu terjadi juga pada Hijiri. Saat malam Natal, sebuah plot twist terjadi, yang mana Hijiri menemui Kosaka. Mereka tampak bahagia bersama. Dan saat itu juga sebuah program yang sudah dirancang Kosaka sebelum operasi bekerja, walaupun sedikit terlambat.